bagian manusia, ya, agama ini ditambahi. Agama ditambahi dengan tambahan. Misalnya ditambahi dengan budaya. Kemudian ini disatukan. Lalu jadilah bentuk yang baru. Ketika agama plus budaya kan jadi ajaran agama baru. Atau juga ada yang nambahi dengan akal misalnya. Agama ditambahi dengan aneka akal-akalan. Nanti juga akan menjadi agama yang baru. Dan seperti ini di masyarakat kita cukup banyak ya. Misalnya budaya dicampur dengan agama. Nyun sewu nggih. Saparan nih kok termasuk apa, Pak? Hah? Ada nggak suasana agamanya? Ada. Sehingga sebelum nyembelih manten, Masya Allah. Okay, mantannya disembelih. Sebelum nyembelih manten diapain dulu, Pak? Didongani. Jadi ada doa-doanya, kemudian ada bacaan-bacaan, ada ritual-ritual, baru setelah itu disembelih. Artinya tidak murni budaya. Kalau murni budaya, tidak akan mencuplik sebagian kegiatan beragama. Sehingga bisa jadi sebelum acara saparan ada dikir-dikiran, ada wirid-wiritan, ada aneka bacaan-bacaan. Kemarin yang ngangkat ogoh-ogoh ada nggak di sini? Oh, derek junjung ogoh-ogoh, Pak. Masya Allah. Karena di masyarakat kita kan senang dengan yang namanya perlambang. Oh ini perlambang apa, ini perlambang apa, perlambang apa. Sehingga walaupun ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk dilestarikan, tapi dijadikan sebagai acara budaya. Namun yang sangat disayangkan adalah dicampur dengan agama. Akhirnya jadi agama yang baru atau ajaran yang baru. Kita sudah punya pengalaman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa kitab apa? Taurat. Di sana ada ajaran Musa. Ajaran Nabi Musa ini dirusak oleh siapa? Yahudi. Sehingga ajarannya Nabi Musa ditambah-tambahi, dikurang-kurangi sakarepe Yahudi. Jadilah agama baru yang disebut dengan agama Yahudi. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan kepada beliau Injil. Jadilah ajaran Isa. Ajaran Isa dan ajaran Musa sama-sama bersumber dari wahyu, tapi dirusak oleh orang Nasrani dan Yahudi. Maka jadilah agama baru, yaitu agama Nasrani. Yang agama itu sangat jauh berbeda dengan ajaran murninya. Kita punya Nabi Muhammad SAW, diberi oleh Allah Al-Quran, sehingga jadilah ajaran Muhammad SAW. Mungkin nggak kaum muslimin sendiri ngerusaknya? Mungkin. Sangat mungkin, sehingga nanti ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, akhirnya malah jadi ajaran yang baru. Maka semua ajaran-ajaran ini yang murni itulah yang terbaik. Yang murni itulah yang terbaik. Tapi kalau sudah ditambah-tambahi, nanti jadinya penuh dengan kotoran. Dah? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agama ini untuk memperbaiki umat manusia. Ketika manusia ikut terlibat dalam merancang agama, maka jadinya malah merusak agama. Nah, sekarang kita akan lihat tambah-tambahan itu yang disebut dengan praktek bid'ah. Berikut ini peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang bahaya bid'ah. Kita bacakan berikut ini. Anil Irbad ibn Sariyah, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Qala, beliau bercerita,
wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh. Mau'izah itu nasihat yang isinya motivasi dan ancaman. Wajilat minhal qulub, membuat hati bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, membuat mata menangis. Itulah kajiannya Nabi SAW. Kajian Nabi SAW itu membuat hati pendengar tersentuh, hatinya bergetar, dan sampai membuat orang nangis. Sehingga memberi peringatan orang lain dan menyinggung perasaan itu boleh nggak Pak? Justru itulah yang terbaik. Kalau nggak menyinggung perasaan, gimana dia bisa merasa? Gimana ya Pak kalau saya mau ngomong ke suami tapi nanti menyinggung perasaan? Lah kenapa? Nggak tahu itu senengane ngudut. Bojone arep ngomong rawani, nggih. Sehingga kalau nanti saya ngomong nanti menyinggung perasaan. Nah, kalau nggak menyinggung perasaan ya ora kena. Bagaimana dia bisa berubah kalau tidak menyinggung perasaan? Jadi dakwah menyinggung perasaan itu boleh nggak? Ya kudu menyinggung perasaan. Karena ada sebagian orang yang kadang nggak terima ketika diberitahu menyinggung perasaannya. Ya kudunya yang benar menyinggung apa Pak? Ya menyinggung jarinya atau menyinggung tangannya. Itu jawil namanya ya. Menyinggung perasaan sehingga nanti akan ada respon antara dia menerima atau tidak menerima. Qulna ya Rasulullah, maka kami pun langsung menyampaikan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ini seperti pesan atau nasihat yang diberikan oleh orang yang mau mati. Mau'izah muwaddi'. Muwaddi' itu orang yang berpesan ketika mau meninggalkan orang lain. Bapak mau pergi, mungkin nggak balik lagi. Maka tolong, kemudian bapak ini berpesan kepada anaknya, tolong kamu harus A, B, C, D. Nah, pesan orang yang mau meninggalkan selama-lamanya, itu biasanya gimana Pak? Disampaikan dengan penuh keseriusan, ya, dan pesannya penting-penting, sehingga membuat orang yang dipesani tadi sampai nangis. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Qala, kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat itu nasihat kepada orang yang mau ditinggal pergi. Wasiat itu apa Pak? Nasihat atau pesan kepada orang yang mau ditinggal pergi. Wasiat sebelum mati. Berarti pesan yang diberikan kepada orang yang hidup sebelum orang ini pergi. Ausa yusi. Ausa yusi artinya memberi wasiat. Dan isi dari wasiat adalah pesan. Isi dari wasiat itu pesan. Karena mau ditinggal. Mau ditinggal pergi. Sehingga nanti yang melaksanakan pesan ini siapa? Yang melaksanakan pesan ini sinten Pak? Yang ditinggal pergi. Maka wasiat itu intinya pesan. Dan nanti yang melaksanakan adalah yang dipeseni. Demikianlah yang terjadi pada wasiat. Ya? Nah, wasiat itu ada dua. Ada yang bentuknya pesan moral. Pesan moral itu apa Pak? Ya nasihat-nasihat yang dibutuhkan oleh anak keturunan atau siapapun agar nanti dia melakukan perbuatan tertentu. Ya, misalnya Bapak wis lara-laranen ketika wis wayahe nggih. Maka Bapak pesen tolong nomor 1
kamu harus ini. Nanti kalau bapak mati, bapak pesan seperti ini. Itu namanya wasiat moral. Dan ada yang kedua, wasiat berupa pesan harta untuk disalurkan. Nanti bapak ketika mati, tolong pas kurban Idul Adha, belikan seekor sapi disembelih atas nama bapak. Atau tanah itu kasihkan ke masjid, duit ini kasihkan ke sini, kasihkan ke sini. Sehingga bentuknya adalah pesan harta untuk disalurkan. Maka wasiat itu tidak harus dalam bentuk harta, bisa juga dalam bentuk pesan moral. Seperti wasiatnya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wasiat Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita lihat ayatnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Ibrahim mewasiatkan agama Islam ini kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu, demikian pula Yakub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja sampai awakmu mati kejaba dadi muslim. Berarti wasiatnya netepi agamu. Kamu harus istiqomah untuk menjadi muslim. Ya, mungkin kalau kalimat seperti ini terlalu umum untuk orang zaman sekarang, Anda bisa rinci. Kamu tidak boleh ngelakoni syirik, ojo melu saparan, nggih. Ojo njunjung ogoh-ogoh. Nah, engko nek kowe melu iki, terus dirinci, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Karena kita khawatir anak kita melakukan praktek kesyirikan. Sehingga perlu dikasih pesan moral agar dia bertahan sebagai muslim. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Was-sam'i wa ta'ah. Dengerin dan taati pemerintah yang sah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Padahal kan tidak mungkin ya budak jadi pemimpin. Tapi Nabi SAW membuat perumpamaan yang andai jadi pemimpinnya itu orang yang nggak mungkin jadi pemimpin, tetap wajib ditaati. Ya, karena kalau negara itu hubungan antara rakyat dengan pemerintah hubungannya baik, maka nanti negaranya jadi baik. Ya. Dan tadi malam kita mendengarkan bagaimana pemerintah Saudi itu sangat perhatian besar kepada masyarakat. Sampai ada mahkamah mustajalah itu ya. Pengadilan drive-thru, Masya Allah kan. Bagaimana pengadilan tapi bisa diselesaikan dalam waktu singkat di tempat keramaian. Di tempat kita kalau ada kasus ya, untuk bisa dapat keputusan hukum lama dan mahal. Sudah lama tambah apa? Mahal. Akhirnya untuk kezaliman yang nilainya cuma 10 juta, 20 juta. 20 juta Pak, sengketa 20 juta. Dibawa ke pengadilan jadi berapa Pak? Jadi 200 juta. Ya. Tapi kalau orang itu hidupnya nyaman, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka negeri ini akan jadi nyaman. Terlalu banyak chaos itu capek. Terlalu banyak kisruh itu apa? Capek. Sehingga di sini kisruh, di sini kisruh, di sini kisruh. Ya mungkin ada masalah di atas sebagai pemicunya, kemudian yang di bawah nggak terima, atau sebaliknya. Maka kita harapkan semuanya diberi kebaikan oleh Allah. Allah berikan taufik bagi para pemimpin kita. Dan Allah berikan kesabaran bagi masyarakat kita. Sehingga semuanya bisa hidup dengan baik. Fa'innahu may ya'ish minkum. Sesungguhnya siapapun yang hidup minkum di antara kalian. Setelah aku meninggal. Fasayarah ikhtilafan katsira.
dia akan menyaksikan, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Jadi ini sudah ditegaskan oleh Nabi SAW. Siapapun yang hidup setelah aku meninggal, dia akan melihat banyak perselisihan. Sehingga mungkin nggak dihindari, Pak. Mungkin nggak dihindari? Tidak. Ini pemberitahuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasca atau setelah beliau wafat, gimana Pak? Akan terjadi apa? Banyak perselisihan. Dan ini tidak mungkin meleset, pasti akan terjadi seperti itu. Karena apa yang beliau beritakan tidak mungkin meleset dari kebenaran. Sehingga ini tidak mungkin meleset. Wah, nggak mungkin ya. Pasti akan terjadi. Karena ini diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita hidup di mana masyarakatnya ada banyak perselisihan. Maka kalau ada orang yang nggak senang dengan itu, ya raiso urip. Kemudian perselisihan itu ada dua. Ada perselisihan dalam urusan agama. Ada perselisihan dalam urusan dunia. Pertanyaannya, mana yang lebih menakutkan? Agama. Mana yang menyebabkan kematian? Dunia. Dominan perselisihan yang terjadi di masyarakat kita itu perselisihan karena dunia. Rebutan donyo, Pak. Antar satu negara dengan negara yang lain rebutan donyo sampai perang. Rebutan minyak, rebutan tambang sampai perang. Walaupun perselisihan karena agama juga banyak menyebabkan kematian. Karena itu, yang lebih penting di sini adalah bagaimana cara kita menyikapi perselisihan. Karena tidak mungkin ini dihilangkan. Aku ingin hidup tanpa ada perselisihan sama sekali. Ya, tidak mungkin. Itu sudah ada sebelum Anda lahir. Perselisihan ini sudah ada sebelum Anda lahir. Yang saya ingin contohnya. Ada sebagian orang yang ikut ngaji. Begitu ngaji, lalu yang ngisi itu menyebutkan perbedaan pendapat. Ustadz ini bilang A, kiai ini bilang B, dai ini bilang C. Nah, kemudian dia bingung. Apa kok isinya mau beda pendapat? Semua ngaji, mutung. Maka selamanya dia tidak akan belajar. Sehingga kita sampaikan, perselisihan itu sunnatullah yang tidak mungkin meleset, dan itu sudah ada sebelum Bapak dilahirkan. Maka kita hidup di lingkungan masyarakat yang sudah ada perselisihan. Tinggal berikutnya bagaimana? Bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi perselisihan. Sehingga dalam urusan ini belajarlah bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan. Sehingga ini akan dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Bagaimana cara yang benar dalam menyikapi perselisihan dan perbedaan? Kembali kepada masing-masing pribadi. Nah, Nabi SAW kemudian ngasih saran. Ketika terjadi perselisihan seperti itu, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk komitmen dengan ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah atau ajaran para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di setelah aku meninggal. Kalian harus komitmen dengan ajaranku dan ajaran para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa kok Pak kok disebut ar-rasyidin? Nah, jadi Bapak lihat di sini ya. Ada dua gelar. Khulafa itu artinya apa, Pak? Bentuk jamak dari kata khalifah. Al-khulafa itu bentuk jamak dari
al-khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah artinya pengganti. Para khulafa berarti para pengganti. Para pengganti ini sinten? Para penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para pemimpin setelah Nabi SAW adalah penggantinya Nabi dalam memimpin masyarakat, memimpin umat. Itulah sebutan untuk para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Ya? Nah, para pengganti Nabi SAW yang paling istimewa adalah 4 orang setelah beliau wafat. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut oleh Nabi SAW sebagai Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Khulafa Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Apa sih yang disebut dengan Ar-Rashidun? Ar-Rashidun dari kata Ar-Rushdu. Ar-Rushdu ini lawan dari kata Al-Ghayyu. Lawannya apa? Al-Ghayyu. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayyi. Ar-Rushdu itu apa sih, Pak? Ar-Rushdu itu benar sikapnya. Kalau Al-Ghayyu menyimpang perbuatannya. Ana wong wis ngerti ra entuk ora oleh lho kaya ngene, tapi saya tetap ngelakoni. Namanya apa? Ghayyu. Wis ngerti tapi saya tetap ngelakoni, itu namanya al-ghayyu. Dia menyimpang perbuatannya. Nek ngerti kok dilakoni, namanya ar-rusydu. Aku ngerti, saiki tak lakoni. Namanya apa? Ar-rusydu. Ngerti apik dilakoni, ngerti elek ditinggalkan. Namanya apa itu? Ar-rusydu. Al-Mahdiyun. Al-Mahdiyun itu dari kata al-huda. Lawannya ad-dhalal. Al-huda lawannya apa? Ad-dhalal. Al-huda itu ilmunya benar, pemahamannya benar. Pemahaman benar, itulah al-huda. Sedangkan ad-dhalal itu pemahaman pripun? Menyimpang. Pemahamannya menyimpang. Misalnya ada orang punya keyakinan syirik, punya keyakinan klenik, itu berarti pemahamannya menyimpang. Orang kalau tidak punya pemahaman menyimpang, berarti dia di atas al-huda, di atas petunjuk. Tapi kalau orang punya pemahaman menyimpang, berarti dia berada di kondisi dhalal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tamassaku biha, pegangi kuat-kuat ajaran itu. Berarti ajaran yang benar itu ajarannya siapa? Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Digeget sing kenceng. Jangan dilepas. Kalau dilepas nanti jadi melu masyarakat yang enggak benar. Maka ketika geget dengan kenceng, dia gigit dengan kuat, dia akan berada di jalan yang benar walaupun arus yang ngajak untuk menyimpang itu besar. Makanya belum tentu budaya masyarakat walaupun pengikutnya banyak sesuai dengan kebenaran. Dan itu terkadang membuat orang jadi ikut arus. Ah, kabeh melu ngono ya, Pak. Engko nek ora melu engko dikucilkan oleh warga. Ya, ndak boleh seperti itu. Agama itu tidak boleh rubuh-rubuh gedang, brok-brok asem. Kabeh ngulon melu ngulon, kabeh ngidul melu ngidul, ngetan melu ngetan. Berarti orang ini tidak punya pendirian. Terus kalau pengen punya pendirian, ikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Khulafaur Rasyidin. Ada enggak ajaran Nabi nyembelih manten?
Tidak ada. Masuk manten disembelih. Jelas itu ajaran kesyirikan. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah dengan perkara yang baru dalam masalah agama. Perkara baru dalam masalah agama artinya tambahan dari ajaran agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua hal yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Kata At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Yang kita garis bawahi adalah peringatan dari Nabi SAW. Kamu jangan mengikuti perkara yang baru dalam masalah agama. Yang baru dalam masalah agama. Kalau baru dalam masalah dunia, monggo. Misalnya mikrofon. Dulu di zaman Nabi SAW kan tidak ada. Ini kan urusan dunia. Lah kok tinggal pengajian, Pak? Ya, kan boleh saja urusan dunia dipakai kegiatan agama. Untuk memudahkan manusia dalam menjalankan agamanya. Baik. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Semua bentuk ibadah yang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala tata'abbaduha, maka janganlah kalian laksanakan. Semua ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat jangan dikerjakan. Fa innal awwala, karena generasi yang pertama umat ini, lam yada lil akhiri maqala, tidak meninggalkan celah untuk ibadah bagi generasi setelahnya. Maksudnya adalah generasi yang pertama umat ini sudah ngasih contoh semuanya. Tidak ada bagian yang belum tertunaikan, itu tidak ada. Makanya generasi sahabat adalah generasi terbaik. Mereka sudah ngasih contoh semuanya. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang rajin baca Quran. Rajin baca Quran harus diimbangi dengan pemahaman ilmu terhadap isinya. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ikuti para sahabat, orang-orang soleh di masa kalian, di masa sebelum kalian, karena mereka telah dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Berarti mereka adalah kelompok yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, sehingga ini mematangkan di atasnya tadi, Pak. Nabi SAW perintahkan agar kita mengikuti jalannya Khulafaur Rasyidin. Hudzaifah juga menegaskan, ikuti dalam masalah ibadah, ikutilah para sahabat. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir dari buku ini. Ada sebuah cerita yang cukup panjang. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Akhbarana wa qala Ad-Darimi, akhbarana Al-Hakam Ibn Al-Mubarak. Qala amba'ana Amr bin Yahya. Qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi. Amr bin Yahya mengatakan, aku mendengar ayahku bercerita atau menyampaikan riwayat dari ayahnya, berarti dari kakeknya. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Kami dulu pernah duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qabla salatil ghada, sebelum subuh. Masyaallah. Sebelum subuh itu di depan rumahnya Ibnu Mas'ud sudah banyak orang duduk di situ. Ngapain? Jemput beliau. Menjemput beliau agar nanti bisa bareng-bareng ke masjid. Jadi ditungguin, nanti bisa bareng-bareng ke masjid. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Kalau beliau sudah keluar, maka kami berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari datang.
Faqala, kemudian beliau bertanya, akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'du? Akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'du? Apakah Ibnu Mas'ud sudah keluar? Qulna la. Kami jawab belum. Jadi semuanya masih nunggu. Tiba-tiba datang sahabat siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa tanya, Ibnu Mas'ud sudah keluar belum? Mereka jawab belum. Fajalasa ma'ana, akhirnya beliau pun duduk bareng kami. Falamma kharaja, begitu beliau keluar, kumna ilaihi jami'an. Kami langsung menyambut beliau. Faqala lahu Abu Musa, kemudian Abu Musa menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, inni ra'aitu anifan fil masjid amran angkartuhu. Baru saja tadi saya di masjid melihat amron, ada kegiatan yang aku nggak suka, aku ingkari kegiatan itu. Jadi Abu Musa sudah datang ke masjid duluan, tapi di masjid ada kegiatan yang membuat Abu Musa nggak suka. Kegiatan apa itu? Apakah nobar? Kok sampai beliau nggak suka? Walhamdulillahi lam ara illa khaira. Alhamdulillah, aku melihat hal yang baik. Kok diingkari? Diingkari dalam arti tidak pernah dijumpai. Qala fama huwa? Maka Ibnu Mas'ud tanya, kegiatan apa itu? Qala in ishta fasatarahu. Kalau nanti kamu sampai sana akan melihat sendiri. Akhirnya berangkatlah mereka. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadiruna as-salah fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa wa yaqulu kabbiru mi'atan. Aku melihat ada beberapa orang di masjid membuat halaqah-halaqah. Halaqah itu apa, Pak? Kelompok majelis, circle. Disebut halaqah karena dia bentuknya bulat. Jadi mereka membuat halaqah, kelompok kecil-kecil, majelis kecil-kecil. Di masing-masing halaqah ada pemimpin majelis. Nah, pemimpin majelis ini membawa kerikil. Lalu dia memberikan komando, kabbiru mi'atan, ayo baca takbir 100 kali. Maka mereka pun membaca takbir 100 kali. Kerikilnya tadi dipakai ngitung. Baca takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bareng-bareng. Wa yaqulu hallilu mi'atan. Kemudian dia mimpin lagi. Ayo baca tahlil 100 kali. Maka mereka pun baca tahlil 100 kali. Baca tasbih 100 kali, mereka pun baca tasbih 100 kali. Famadza qulta lahum? Kemudian Abu Musa tanya, kira-kira Ibnu Mas'ud tanya, terus kamu ngomong apa sama mereka? Qala, kata Abu Musa, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik. Aku belum sampaikan apapun. Aku nunggu gimana pendapatmu. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, afala amartahum ayya'uddu sayyi'atihim. Kenapa kau tidak perintahkan mereka untuk ngitung dosa mereka saja? Wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'un. Dan kau bisa jamin tidak akan ada pahala mereka yang hilang. Tsumma madha, akhirnya beliau pun berangkat. Wa madhaina ma'ahu, dan kami pun berangkat bersama beliau. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Sampai ketika beliau mendatangi salah satu halaqah itu, faqala, Ibnu Mas'ud langsung menyampaikan peringatan. Ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Kalian itu melakukan apa? Apa yang kalian lakukan dengan perbuatan ini? Qalu, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Kami hanya ngitung dzikir dengan kerikil ini. Qala, kata Ibnu Mas'ud, fa'uddu sayyi'atikum. Hitung saja dosa kalian. Wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Aku jamin tidak akan ada pahala kalian yang hilang. Lebih baik kalian ngitung dosa daripada ngitung seperti ini. Jadi yang diingkari apa, Pak? Hah?
Kenapa? Cara menghitung. Kalau tahlil, takbir, tahmid, tasbih, baik semua. Itu amal zikir yang baik. Tapi dihitung dengan pakai kerikil. Makanya ada sebagian ulama yang mengingkari menggunakan alat hitung. Alat hitung itu namanya apa? Tosbih. Sak-tos kabeh. Nah. Sehingga ketika di total jumlahnya berapa? 100. Tapi ada juga yang mengatakan yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud di sini bukan kerikilnya, tapi dzikir berjamaahnya. Sehingga ada orang yang ngomando orang lain. Misalnya baca at-tasbih atau baca subhanallah, subhanallah, subhanallah bareng-bareng. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bareng-bareng. Nah, di komando itulah yang terjadi di sini. Waihakum ya ummata Muhammadin. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatikum. Betapa cepatnya kalian itu menyimpang. Haula'i ashabu Muhammadin. Mereka ini para sahabat, bainakum mutawafirun. Masih ada di antara kalian. Sahabat itu masih banyak. Wahadhihi thiyabuhu lam tabla. Pakaian Nabi SAW juga belum kering, belum rusak. Wa aniyatuhu lam tankasir. Wadahnya Nabi SAW belum pecah. Kalian itu hidup di zaman yang tidak jauh dari zaman Nabi SAW. Walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihuna babi dolalatin. Demi Allah, kalian punya dua pilihan. Kalian punya dua pilihan. Satu, kalian berada di atas ajaran yang lebih benar dibandingkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Atau kalian membuka pintu penyimpangan. Dan inilah yang mungkin. Sehingga kumpul bareng, zikir jama'i sambil dihitung, itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Nah, apa jawab mereka? Wallahi ya Aba Abdillah. Demi Allah, wahai Ibnu Mas'ud. Wallahi ya Aba Abdurrahman. Wahai Ibnu Mas'ud, demi Allah, ma aradna illal khaira. Tujuan kami itu baik. Qala, Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, wa kam min muridinil khairi. Betapa banyak orang yang punya tujuan baik, la yusibah, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Tujuannya baik, tapi enggak dapat hasil kebaikan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan peringatan kepada kami. Anna qauman, besok akan ada sekelompok kaum yaqra'unal Qur'an, yang mereka membaca Al-Quran, la yujawizu tarakiyahum, tapi tidak sampai melebihi turkuah. Turkuah itu daerah mana? Hah? Kerongkongan. Jadi Bapak lihat, ini kan ada dua tulang ya. Pertemuan dua tulang, tengahnya ledok. Ada legok kecil nih, itulah turkuah. Jamaknya taraki. Hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ketika nyawa sudah sampai di taraki, di turkuah. Di saat itulah orang akan mati. La yujawizu tarakiyahum, tapi tidak melebihi tenggorokan mereka. Jadi moco tapi ramal bu. Artinya apa? Cuman rajin baca tapi tidak sampai ke hati. Wa aimullah la adri la'alla aktsarahum yakunu minkum. Demi Allah, bisa jadi kebanyakan orang seperti itu adalah kalian ini. Mau rajin ibadah, rajin zikir, tapi tidak sampai meresap di batin. Karena dia melakukan praktek ibadah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Qala Amr bin Salamah. Kata Amr bin Salamah,
Ra'aitu amata ulaikal hilaki. Aku melihat dominan yang ikut dalam halakoh-halakoh tadi yuta'inunana yauma nahrawan ma'al khawarij. Mereka yang menyerang kami para sahabat ketika peristiwa perang di daerah Nahrawan bergabung bersama Khawarij. Sehingga yang ada di masjid tadi ternyata pada saat peristiwa pemberontakan Khawarij mereka itu bergabung bersama Khawarij. Artinya apa? Penyimpangan kecil kalau dibiarkan bisa menjadi semakin besar. Makanya hati-hati dengan yang namanya menyimpang. Namanya menyimpang kan jalan lurus ya. Menyimpang dari serang gini, Pak. Serang gini nanti makin jauh dari kebenaran. Sehingga ketika semakin jauh sulit untuk kembali. Sehingga kalau sudah sadar menyimpang, segera balik. Karena kalau tidak akan semakin jauh dari kebenaran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab Fadlul Islam. Buku ini 30 halaman kalau di sini ya. Tapi kita selesaikan berapa lama? Enggak sampai setahun kan? Enggak sampai setahun. Baik. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan ganti buku. Judulnya apa? Judulnya? Kalau di situ judulnya? Nawaqidul Islam. Kita akan beralih buku judulnya Nawaqidul Islam. Pembatal Islam. Kok medeni ngono, Pak? Jangan takut ya untuk mengenal kebenaran. Karena tidak ada istilah syariat yang menakutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah selesai ditata belum? Sudah ditata, sudah selesai. Maka setelah ini akan ada upacara adat ya. Kembul Bujono. Demikian, ada yang mau disampaikan? Nah, silakan, Pak. Terima kasih. Mohon maaf karena saya orang termasuk baru mengikuti kelompoknya adalah sangat baru sekali. Jadi Ustadz yang disampaikan tadi merasa menyinggung sekali dengan saya. Pribadi, Pak? Yang disampaikan Ustadz tadi memang benar-benar kok terjadi di masyarakat sehari-hari. Yang disampaikan tadi masalah itu tadi mungkin kelompok-kelompok yang sekarang ini yang terjadi zikir dengan tasbih termasuk saya. Mungkin awal-awalnya mungkin peristiwanya dari peristiwa para sahabat tadi yang terjadi di masjid tadi. Terus yang saya tanyakan itu sekarang gimana? Kita kalau zikir mesti pakai tasbih jumlahnya 100. Apakah itu termasuk bid'ah atau enggak itu? Itu yang jadi masalah. Atau kita nggak usah pakai tasbih, kita nggak pakai alat, langsung kita semaunya aja atau gimana? Mohon penjelasan. Coba kita lihat ini ya. Sudah ada sebagian jamaah yang meninggalkan tempat. Ini penting hadisnya. Nabi SAW mencontohkan bagaimana cara ngitung dzikir yang benar. Dalam hadis berikut ini ya, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beliau dzikirnya itu pakai tangan. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngitung tasbih. Wa fi ziyadatin biyamini, dengan tangan kanan beliau. Abdullah bin Amr itu mulai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dzikir ngitungnya pakai tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai tangan kanan. Ya. Dan di sini teks hadisnya biyamini, dengan tangan kanan. Berarti yang kiri tidak dipakai. Yang dipakai apa? Yang kanan. Subhanallah. Yang benar itu kelingking dulu atau jempol dulu, Pak? Bebas ya. Tapi aja sampai bingung yang tengah.
Yang tengah iki mau teko kene apa teko kene? Makanya ya harus karo titen ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Masalah teknisnya bebas ya, tapi gunakanlah tangan kanan. Ini yang lebih sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya. Terus kalau pakai alat boleh nggak Pak? Seperti alat tosbeh nih kong, atau digital itu yang dipencet-pencet. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan seperti ini tidak boleh. Karena sudah pernah diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga menurut pendapat beliau, yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud itu dua. Ngitung pakai kerikil, dan yang kedua berjamaah. Pendapat yang kedua mengatakan tasbih seperti ini boleh. Sebagai alat bantu, terutama bagi orang yang sering kesulitan kalau pakai jari. Karena misalnya sampai tengah tadi mau melakukan ini kan. Nah, maka bisa dibantu dengan cara alat tadi. Dan kalau kita menggunakan pendapat yang kedua, maka insya Allah menggunakan tasbih boleh. Ini fatwanya Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz itu membolehkan alat untuk ngitung tadi. Wallahu ta'ala alam. Secara pribadi saya tidak menggunakan tasbih. Tapi kalau melihat ada jamaah pakai tasbih, monggo. Karena ini sifatnya sebagai alat bantu. Cuman zikir enggak kelihatan itu lebih bagus. Sehingga kalau di luar ya tidak perlu nganggo kayak ini. Muter piok. Kalau di luar. Kalau di masjid karena ini dibutuhkan ya, mungkin pakai selesai taruh ya. Kalau di luar zikir enggak usah dihitung ya. Zikir enggak usah dihitung. Misalnya baca subhanallah wa bihamdi. Sehari berapa kali? 100. Bapak 100 itu cukup dalam waktu 3 menit. Ya. Sehingga misalnya pulang sampai rumah berapa menit? 15 menit. Ada yang 10 menit. Jenengan maca subhanallah wa bihamdi sampai rumah itu sudah lebih dari ratusan kali, lebih dari 100 200. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya hitung 5 detik. 5 detik baca kalimat itu. Berarti kalau 500 detik sudah 100 kali. 500 detik itu berapa? Sekitar 8,5 menit. 10 menit sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek gak pedot nanti bisa jumlahnya banyak. Maka saya kasih tugas ya. Tugasnya adalah setelah meninggalkan masjid ini baca zikir apapun sampai rumah gak pedot. Ngunyahnya ini. Nggih bar madang. Nah, setelah madang pulang nih. Nah, nanti sambil zikir. Bolehkah akad murabaha bil wakalah? Jual beli yang pembayarannya diwakilkan kepada nasabah. Gitu, ini. Berarti besok aja ya. Insyaallah. Kita simpan di sini. Semoga besok bisa kita ulang pertanyaannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.